Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, Cindy tak pernah membayangkan keputusan mengikuti suaminya tinggal di rumah keluarga besar akan mengubah seluruh hidupnya menjadi mimpi buruk yang tak pernah selesai. Rumah besar itu terlihat hangat dari luar, dipenuhi tawa, suara makan malam, dan wajah-wajah keluarga yang tampak peduli. Namun, di balik dinding rumah itu, ada mata yang diam-diam mengawasi. Ada seseorang yang menunggu saat dirinya sendirian. Dan sejak malam itu, ketika suaminya pulang terlambat, Cindy menyadari satu hal yang mengerikan. Terkadang, monster tidak datang dari dunia lain. Monster itu bisa memanggil kita dengan sebutan adik ipar. Inilah Iparku Mautku. Hujan turun tipis sejak sore ketika mobil Arhan memasuki halaman rumah besar milik orang tuanya. Langit tampak gelap meski waktu belum terlalu malam. Pohon mangga tua di depan rumah bergoyang perlahan tertiup angin, membuat ranting-rantingnya menggesek atap seperti kuku yang menyeret pelan di permukaan kayu. Srek, srek. Cindy menoleh keluar jendela mobil. Perasaannya tidak nyaman sejak tadi. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Rumah itu besar, sangat besar. Bangunan 2 lantai dengan cat putih yang mulai kusam dimakan usia. Tiang-tiang tinggi berdiri di bagian depan, sementara jendela-jendela besar tampak seperti mata hitam yang menatap kosong ke arah halaman. "Ayo turun," kata Arhan sambil senyum. Cindy memaksakan senyum. "Iya." Sebenarnya Cindy tidak terlalu setuju tinggal di rumah keluarga besar suaminya. Tapi keadaan memaksa mereka. Tempat tinggal mereka sebelumnya harus ditinggalkan karena masalah keuangan. Sementara Arhan mengatakan tinggal sementara di rumah orang tuanya akan lebih menghemat pengeluaran. "Hanya beberapa bulan kok," kata Arhan waktu itu. Beberapa bulan. Kalimat itu terus terngiang di kepala Cindy. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah menyambut mereka. "Cindy datang!" Mertuanya langsung memeluknya hangat. Di belakangnya muncul beberapa orang lainnya. Ada kakak perempuan Arhan bersama suaminya. Lalu, kakak laki-lakinya, Santo. Pria berusia sekitar 35 tahun itu memiliki tubuh tinggi dan besar. Wajahnya terlihat biasa saja, bahkan cenderung ramah. Namun, saat mata mereka bertemu, Cindy merasakan sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Tatapan Santo terlalu lama, terlalu diam, seolah sedang memperhatikan sesuatu. Lalu Santo tersenyum. "Masuk, Cindy?" Cindy menyenyum kecil. "Iya, Mas." Mungkin hanya perasaannya saja. Mungkin dirinya hanya butuh waktu. Mereka akhirnya masuk ke dalam rumah. Bagian dalam rumah ternyata jauh lebih besar dibanding yang terlihat dari luar. Ruang tamu luas dengan lampu gantung besar tergantung di tengah. Foto-foto keluarga berjejer memenuhi dinding. Namun, ada sesuatu yang membuat Cindy bahasa aneh. Rumah itu terasa terlalu sunyi, padahal banyak orang tinggal di sana. Aneh sekali. Malam itu mereka makan bersama. Suasana meja makan ramai oleh obrolan keluarga. Mertuanya banyak bertanya tentang pekerjaan Arhan. Kakak Arhan tertawa keras menceritakan hal-hal kecil. Arhan terlihat nyaman, tapi Cindy merasa berbeda.
Beberapa kali dia menyadari Santo diam-diam melihat ke arahnya. Saat Cindy menoleh, Santo langsung memalingkan wajah. Awalnya Cindy mencoba mengabaikannya, namun lama-kelamaan rasa tidak nyaman itu tumbuh. Selesai makan, Arhan mengantar Cindy ke kamar mereka di lantai 2. Kamar itu cukup besar. Ada lemari kayu tua di pojok ruangan, tempat tidur besar dekat jendela, dan balkon kecil menghadap halaman belakang. "Kamu kenapa?" tanya Arhan. Dari tadi diam?" Cindy menyenyum kecil. "Nggak apa-apa." Arhan memeluk bahunya. "Kamu pasti belum terbiasa." Cindy mengangguk. Mungkin benar. Mungkin dirinya hanya butuh waktu. Malam semakin larut. Satu persatu lampu rumah mulai dimatikan. Kini hanya lampu lorong yang masih menyala redup. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Arhan sudah tertidur. Namun Cindy belum bisa memejamkan mata. Entah mengapa, perasaannya gelisah. Angin malam masuk dari celah jendela. Dingin, sangat dingin. Padahal sebelumnya tidak sedingin ini. Lalu, tok. Cindy membuka mata. Tok, tok. Suara apa itu? Dia mengangkat tubuh perlahan. Suara itu berasal dari luar kamar, seperti langkah kaki. Tok, tok, tok. Pelan, sangat pelan. Cindy melirik ke arah Arhan. Suaminya tertidur lelap. Dia kembali mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Diam. Tidak ada suara. Beberapa detik berlalu, Cindy menahan napas. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Lalu, mata Cindy membesar. Pegangan pintu bergerak belan. Seolah ada seseorang mencoba membukanya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tubuh Cindy langsung menegang. Namun pintu itu terkunci. Beberapa detik kemudian, suara langkah menjauh. Tok, 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 tok. Semakin lama semakin jauh. Cindy menatap pintu kamar dengan napas memburu. Mungkin salah satu anggota keluarga. Mungkin hanya ingin mengambil sesuatu. Iya, mungkin itu saja. Tapi entah mengapa, malam itu Cindy sama sekali tidak bisa tidur. Karena jauh di dalam dirinya, ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Perasaan bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari balik kegelapan. Pagi hari datang bersama sinar matahari yang menembus celah tirai kamar. Suara aktivitas dari bawah mulai terdengar. Piring beradu pelan, suara televisi menyala, dan aroma masakan memenuhi rumah. Namun, Cindy tidak merasa segar setelah bangun tidur. Matanya sembab, kepalanya terasa berat. Semalaman dia hampir tidak tidur. "Ada apa?" tanya Arhan sambil merapikan kemejanya di depan cermin. Cindy yang sedang duduk di tepi ranjang menoleh. Kamu kelihatan capek." Cindy ragu beberapa detik. "Tadi malam?" Arhan menatapnya. "Tadi malam kenapa?" "Aku dengar ada orang berdiri di depan kamar." Arhan terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. "Mungkin ibu." "Ibu?" "Iya, kadang ibu suka bangun malam." Cindy ikut tersenyum tipis, meski hatinya belum merasa tenang. "Iya, mungkin. Namun sebenarnya ada sesuatu yang tidak dia ceritakan. Semalam, suara langkah itu terlalu lama berhenti tepat di depan pintu. Seolah seseorang tidak sekedar lewat. Seolah seseorang sedang menunggu. Dan itu terus mengganggunya. Setelah sarapan, Arhan berangkat bekerja. Hari itu Cindy mencoba menyibukkan diri membantu mertuanya di dapur.
Meski baru tinggal beberapa hari, mertuanya terlihat baik kepadanya. "Cindy, tolong ambil gula di gudang belakang ya." "Iya, Bu." Cindy berjalan menuju bagian belakang rumah. Lorong menuju gudang terasa berbeda dari bagian rumah lainnya. Lampunya lebih redup, udara terasa lebih dingin. Di dinding terdapat foto-foto keluarga lama yang warnanya mulai memudar dimakan waktu. Entah mengapa, Cindy merasa seperti sedang diawasi. Dia mempercepat langkah. Begitu membuka pintu gudang, bau kayu tua dan debu langsung menyeruak keluar. Ruangan itu dipenuhi barang-barang lama, kardus, lemari rusak, kursi tua. Dan di sudut ruangan, Cindy melihat sesuatu. Sebuah kursi goyang tua. Pelan, kursi itu bergerak sendiri. Krek, krek, krek. Tubuh Cindy langsung membeku. Dia menatap tanpa berkedip. Tidak ada angin. Jendela tertutup. Lalu, kursi itu berhenti. Diam. Seketika bulu kuduk Cindy meremang. "Cindy?" Suara seseorang membuatnya hampir menjerit. Dia menoleh cepat. Ternyata Santo berdiri di belakangnya. Entah sejak kapan. "Oh, Mas Santo." Jantung Cindy berdetak sangat cepat. Santo menyemum. Kaget. Cindy memaksakan senyum. Sedikit, Santo masuk ke dalam gudang. Tatapannya menatap Cindy beberapa detik lebih lama dari seharusnya. "Kamu penakut ya?" "Enggak juga. Kalau takut, bilang saja." Entah kenapa cara Santo mengatakannya membuat Cindy tidak nyaman. Ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dijelaskan. Cindy langsung mengambil gula dan keluar dari gudang. Dia bisa merasakan Santo menatap punggungnya saat berjalan pergi. Sepanjang hari, Cindy mencoba melupakan kejadian itu. Namun rasa aneh di dalam hatinya semakin besar. Malam datang lebih cepat. Hujan kembali turun di luar rumah. Angin berhembus pelan membuat ranting pohon bergesekan dengan atap. Jam makan malam berlangsung seperti biasa. Semua orang berkumpul, semua tertawa, semua terlihat normal. Hanya Cindy yang merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa kali dia menangkap Santo menatapnya diam-diam. Saat mata mereka bertemu, pria itu tersenyum kecil. Senyum yang membuat perut Cindy terasa mual. Setelah makan, Arhan menerima telepon dari kantornya. Wajahnya berubah. "Kenapa?" tanya Cindy. "Ada pekerjaan mendadak." "Malam ini?" Arhan mengangguk. "Mungkin pulang agak larut." Perasaan Cindy tiba-tiba tidak enak. "Malam ini?" "Iya." Cindy menggenggam tangannya pelan. "Apa nggak bisa besok?" Arhan tertawa kecil. "Kamu kenapa? Takut ditinggal?" Cindy memaksakan senyum. "Enggak." Meski sebenarnya, dia sendiri tidak tahu kenapa dadanya terasa sesak. Sekitar pukul 9 malam, Arhan pergi. Mobilnya keluar dari halaman. Cindy memperhatikan dari jendela sampai lampu mobil itu menghilang. Dan saat itulah, perasaan aneh itu datang lagi. Rumah tiba-tiba terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Padahal, penghuni rumah masih lengkap. Cindy mengunci pintu kamar. Mengunci sekali lagi. Lalu memeriksa pegangan pintu. Terkunci. Dia menarik nafas panjang. Mungkin dia terlalu berlebihan. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Di luar hujan turun semakin deras. Cindy mencoba tidur, namun matanya belum mau terpejam. Lalu, tok. Tubuh Cindy menegang. Tok, tok, tok. Langkah kaki, pelan, naik ke tangga, menuju lantai 2, menuju lorong kamarnya. Nafas Cindy mulai terasa berat. Langkah itu semakin dekat. Tok, tok, tok. Lalu berhenti, tepat di depan kamar. Diam, sunyi, sangat sunyi. Jantung Cindy berdetak keras. Dia menatap pintu tanpa bergerak. 1 detik, 2 detik, 3 detik,
Lalu, krek, pegangan pintu bergerak perlahan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mata Cindy membenalak, tangannya mulai gemetar, dan dari balik pintu terdengar suara pelan. Suara laki-laki. Cindy, tubuhnya langsung membeku, karena dia mengenali suara itu. Suara Santo. Tubuh Cindy membeku di atas ranjang. Matanya menatap pintu kamar tanpa berkedip. Di luar, hujan masih turun deras. Suara air yang menghantam genting terdengar seperti bisikan-bisikan kecil di tengah malam. Cindy, suara itu terdengar lagi. Pelan, datar. Namun cukup membuat jantungnya terasa seperti dipukul dari dalam. Tangannya mulai dingin. "Mas Santo?" Suara Cindy bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan. Beberapa detik berlalu. Lalu terdengar langkah kaki menjauh dari depan pintu. Tok, tok, tok. Semakin lama semakin jauh. Cindy menahan napas. Dia tidak berani bergerak. Tidak berani membuka pintu. Tidak berani melihat keluar. Entah berapa lama dia duduk diam seperti itu. Sampai akhirnya suara ponselnya bergetar. Nama Arhan muncul di layar. Cindy langsung mengangkatnya. "Halo? An? Belum tidur?" Mendengar suara suaminya, mata Cindy langsung memanas. "Enggak. Kok suara kamu aneh?" Cindy menoleh ke arah pintu. Bibirnya terbuka sedikit. Dia ingin bercerita. Ingin mengatakan semuanya. Tentang Santo, tentang langkah kaki, tentang rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Namun, sesuatu menahannya. Mungkin karena dia tidak takut dianggap berlebihan. Mungkin karena dia sendiri belum yakin. "Enggak apa-apa," katanya pelan. "Kamu yakin?" "Iya." "Maaf ya, pulangnya mungkin makin malam." Cindy menelan ludah. "Hati-hati." Setelah telepon ditutup, Cindy menarik selimut sampai menutupi bahunya. Malam itu dia tertidur karena kelelahan. Namun tidurnya tidak tenang. Dia bermimpi. Dalam mimpi itu, dirinya berdiri sendirian di lantai bawah rumah. Rumah sangat gelap. Tidak ada lampu. Tidak ada suara. Kosong. "Cindy." Seseorang memanggil namanya. Pelan. Dari arah tangga. Dia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Cindy." Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari belakang. Dia menoleh cepat. Tetap kosong. Lalu perlahan terdengar suara langkah. Tok, tok, tok. Suara itu mendekat. Makin dekat. Makin dekat. Namun Cindy tidak melihat siapapun. Sampai tiba-tiba, nafas hangat menyentuh tengkuknya. Tubuh Cindy langsung menegang. Dan sebuah suara berbisik tepat di telinganya. "Aku lihat kamu." "Cindy!" Mata Cindy terbuka lebar. Nafasnya memburu. Tubuhnya basah oleh keringat. Di depannya, Arhan berdiri sambil memegang bahunya. "Kamu mimpi buruk?" Cindy menatap sekeliling dengan panik. Hari sudah pagi. Matahari masuk melalui jendela. Dia langsung memegang dadanya. Jantungnya masih berdetak cepat. "Kamu teriak-teriak," kata Arhan. Cindy mengusap wajahnya. "Mimpi." Arhan duduk di sampingnya. "Kamu kenapa akhir-akhir ini?" Cindy diam. Dia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Karena sejak datang ke rumah itu, dia merasa ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Semakin lama, Cindy semakin tidak nyaman. Bukan karena rumah itu, bukan karena suasananya, melainkan karena Santo. Beberapa kali, Cindy melihat Santo berdiri diam memperhatikannya dari kejauhan. Saat dia memasak, saat menyapu, saat berjalan menuju kamar. Tatapan itu selalu ada. Diam,
dingin, membuat perutnya tidak enak rasanya. Dan yang paling membuat Cindy takut, Santo selalu senyum saat ketahuan. Senyum kecil yang tidak pernah sampai ke matanya. Suatu siang, Cindy sedang mencuci piring sendirian di dapur. Rumah sedang sepi. Mertuanya pergi ke rumah saudara. Kakak Arhan keluar bersama anak-anaknya. Hanya Cindy dan Santo yang berada di rumah. Awalnya Cindy tidak terlalu memikirkan itu. Sampai tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Perlahan, Cindy menoleh, dan tubuhnya langsung menegang. Santo berdiri di pintu dapur. Diam, menatapnya. Sudah berapa lama dia di sana? Cindy tidak tahu. "Mas," ucap Cindy pelan. Santo menyenyum tipis. "Kamu cantik kalau rambutnya diikat." Jantung Cindy berdetak cepat. Dia memaksakan senyum. "Terima kasih." Lalu dia segera menunduk dan kembali mencuci piring. Namun bulu kuduknya berdiri karena dia sadar Santo tidak pergi. Dia masih berdiri di sana, masih menatap, masih diam. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Cindy mulai benar-benar ketakutan. Karena sekarang dia sadar, yang membuatnya tidak bisa tidur mungkin bukan sesuatu yang gaib. Mungkin jauh lebih mengerikan dari itu. Sejak pagi, udara di rumah itu terasa berbeda. Bukan lebih dingin, bukan lebih sunyi, tapi seperti menolak kehadiran seseorang. Cindy berdiri di dapur menatap air yang mengalir dari keran. Tangannya gemetar kecil, meski dia berusaha mengabaikannya. Semalam, tatapan Santo di dapur itu tidak bisa hilang dari pikirannya. "Kamu cantik kalau rambutnya diikat." Kalimat itu berputar terus di kepalanya seperti rekaman rusak. Cindy menutup keran. Seret. Sunyi. Terlalu sunyi. Di rumah sebesar ini, kesunyian seharusnya tidak terasa seperti ancaman. Tapi sekarang berbeda. Setiap sudut seperti punya nafas sendiri. Setiap lorong seperti menunggu langkahnya. Dari lantai atas, terdengar suara pintu dibuka. Cindy menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di dapur. Namun perasaannya langsung menegang. Dia berjalan perlahan ke arah tangga. Setiap langkahnya terasa berat. Tok, tok, tok. Tiba-tiba langkah itu berhenti. Cindy ikut berhenti. Diam. Lalu, seret. Seperti sesuatu diseret di lantai atas. Cindy menelan ludah. "Mas," suaranya pelan. Tidak ada jawaban. Dia menaiki tangga satu persatu. Lorong lantai 2 tampak kosong. Namun udara di sana terasa lebih dingin, lebih padat. Pintu kamar terbuka sedikit. Kamar kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, di atas ranjang, selimutnya sedikit berantakan. Seperti baru saja ada seseorang yang duduk di sana. Cindy mundur pelan. Nafasnya mulai tidak teratur. Dia keluar dari kamar dan menutup pintu cepat. Duh. Jantungnya berdetak keras. Dia tidak lagi mencoba berpikir mungkin hanya angin. Karena di rumah ini, angin tidak punya kebiasaan membuka pintu. Siang harinya, Arhan akhirnya pulang lebih cepat. Cindy langsung menghampirinya begitu mobil masuk halaman. "Han?" Arhan menoleh heran. "Kamu kenapa?" Cindy ragu sejenak. Matanya sempat melirik ke arah rumah. "Bisa kita ngobrol?" Arhan mengangguk. Mereka masuk ke kamar. Cindy duduk, tangannya saling menggenggam. "Aku mau bilang sesuatu." Arhan mulai serius. "Apa?" Cindy menarik nafas dalam. "Mas Santo sering banget aneh sama aku." "Anak itu?" "Iya. Aku gak nyaman. Dia sering natap aku. Terus semalam dia ada di depan kamar. Aku dengar dia manggil aku." Hening. Arhan tidak langsung menjawab. Itu membuat Cindy semakin gelisah. "Cindy, aku serius." Arhan menghela nafas panjang.
Kamu yakin gak salah dengar? Cindy menatapnya tidak percaya. Aku gak mungkin salah. Arhan berdiri, berjalan ke jendela. Kamu tahu Mas Santo itu orangnya gimana? Cindy menggeleng. Aku tahu yang aku rasain. Arhan diam lagi, lalu berkata pelan, Cindy, jangan bikin masalah di rumah ini. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dada Cindy. Dia menatap Arhan. Kamu gak percaya aku? Arhan tidak menjawab langsung. Itu saja sudah cukup. Air mata Cindy mulai terkumpul, tapi dia menahannya. Aku cuma mau kamu tahu. Arhan menoleh. Cindy, aku lagi capek kerja. Jangan nambahin pikiran aku. Hening. Cindy berdiri perlahan. Dia tidak marah, tidak berteriak, hanya kecewa. Dan lebih dari itu, takut. Karena sekarang dia sadar, dia benar-benar sendirian di rumah ini. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Arhan tertidur karena kelelahan. Cindy tidak bisa tidur. Dia duduk di tepi ranjang menatap pintu kamar. Jam menunjukkan pukul 01.12. Hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Tok. Cindy langsung menegang. Tok, tok, tok. Langkah kaki dari tangga menuju lorong, menuju kamar. Cindy menahan nafas. Tok, berhenti, diam. Tidak ada suara. Cindy memejamkan mata sebentar. Namun tiba-tiba, brak! Suara keras dari lantai bawah membuatnya tersentak. Arhan terbangun. Apa itu? Cindy tidak menjawab. Dia hanya menatap pintu. Arhan turun dari ranjang. Aku cek. Jangan. Cindy spontan menarik tangannya. Arhan menatapnya bingung. Tapi sebelum sempat berbicara, lampu kamar berkedip. Sekali, 2 kali. Lalu padam. Gelap. Total. Hanya suara hujan dan nafas mereka yang terdengar. Dan dalam kegelapan itu, tok, tok. Suara itu kembali. Tapi kali ini, bukan dari luar kamar, melainkan dari dalam lemari. Cindy mundur pelan. Air matanya jatuh tanpa sadar. Arhan berdiri terpaku. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak lagi menganggap ini hanya perasaan Cindy. Karena sekarang, dia juga melihatnya. Lemari itu masih terbuka. Gelap di dalamnya, seperti lubang tanpa dasar. Tangis pelan itu masih terdengar, namun tidak stabil. Kadang seperti manusia, kadang seperti sesuatu yang bukan manusia sama sekali. Arhan berdiri kaku. Senter ponselnya bergetar di tangannya. Cindy sudah tidak mampu berkata apapun. Dadanya sesak. Kamu dengar itu? Suara Arhan lirih. Cindy hanya mengangguk kecil. Isak itu berhenti tiba-tiba. Sunyi. Lalu, krek. Pintu lemari bergerak sendiri lebih lebar. Seperti dipersilahkan masuk oleh sesuatu di dalamnya. Arhan melangkah maju setengah. Tapi Cindy langsung menarik lengannya. Jangan, bisiknya. Namun Arhan sudah terlalu terpancing. Antara takut dan ingin tahu. Cahaya senter masuk lebih dalam. Dan di dalam lemari itu, kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya pakaian lama dan bau kayu lembab. Arhan menghela napas pendek. Tidak ada apa-apa. Tapi Cindy masih menatap. Dia tahu apa yang dia dengar. Itu bukan angin, bukan rumah tua. Itu suara tangisan dari sesuatu yang pernah hidup. Malam itu mereka tidak tidur. Lampu kamar dinyalakan sepanjang waktu. Namun justru dalam cahaya, ketakutan terasa lebih jelas. Jam menunjukkan pukul 3.33. Hujan di luar berhenti tiba-tiba, seolah dunia menahan nafas. Lalu, Cindy melihatnya dari jendela kamar. Di halaman depan rumah, ada cahaya. Bola api kecil, melayang, pelan.
tidak bergerak seperti benda terbakar biasa, tapi seperti hidup. Cindy langsung berdiri. "Han!" Arhan menoleh. "Apa?" Cindy menunjuk jendela. Arhan mendekat, dan saat dia melihat keluar, wajahnya langsung berubah. Bola api itu semakin besar, melayang pelan menuju rumah, seperti mencari sesuatu atau seseorang. "Ini apa?" Suara Arhan kurcekak. Cindy mundur. "Jangan buka jendela." Terlambat. Retakan kecil di kaca jendela mulai muncul. Srit. Seperti panas ekstrim mendekat. Bola api itu berhenti tepat di depan jendela kamar mereka. Diam. Lalu, perlahan, api itu berubah bentuk, menyerupai siluet manusia, wanita, rambut panjang, dan wajah yang tidak utuh. Cindy menjerit kecil. Arhan langsung menutup tirai. Tapi api itu tidak hilang. Tok, tok, tok. Langkah kaki kembali terdengar dari dalam rumah. Namun kali ini, bukan dari tangga, melainkan dari dalam kamar itu sendiri. Dari sudut ruangan yang gelap. Arhan menyalakan lampu cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun udara di kamar itu berubah. Panas. Sangat panas. Seperti ada sesuatu yang terbakar di dalam ruangan. Cindy menangis. "Aku gak kuat." Arhan menarik napas berat. Untuk pertama kalinya, dia terlihat benar-benar takut. "Cindy, kita harus keluar dari kamar ini." Tapi saat Arhan membuka pintu, tangannya langsung berhenti. Di depan pintu kamar, ada seseorang berdiri. Seorang perempuan, tubuhnya hangus, kulitnya hitam seperti arang. Wajahnya rusak seperti terbakar lama. Dan dari tubuhnya, keluar bau gosong yang menusuk. Cindy menjerit keras. Arhan langsung mundur terpental. Pintu kamar tertutup sendiri. Brak. Mereka terkunci di dalam. Perempuan itu menoleh pelan. Matanya putih kosong, namun penuh kebencian. Dan suara itu keluar lagi. Tapi kali ini jelas. Bukan sekedar bisikan. "Dia. Lihat. Dia. Diam. Dia. Biarkan." Arhan gemetar. "Siapa kamu?" Perempuan itu melangkah satu kali. Lantai kamar langsung menghitam seperti terbakar. Cindy jatuh terduduk. "Jangan." Suaranya lemah. Perempuan itu berhenti tepat di depan mereka. Lalu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Arhan. "Dia." Suasana kamar seperti terbakar dari dalam. Lampu pecah, kaca retak, dan dalam sekejap, api muncul dari lantai, menjalar cepat. Arhan mencoba membuka pintu lagi. "Tolong, buka." Namun Cindy justru menatap perempuan itu. Dan di detik itu, Cindy sadar sesuatu. Wajah itu bukan asing. Perempuan itu menatapnya balik. Dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan marah, bukan benci, tapi terluka. Seperti seseorang yang tidak pernah didengar. Api semakin besar. Arhan menarik Cindy. "Kita harus keluar." Pintu akhirnya terbuka dengan paksa. Mereka berlari keluar kamar, turun tangga, terburu-buru. Namun rumah itu sudah tidak sama lagi. Lorong-lorong gelap, suara bisikan di dinding, langkah kaki di belakang mereka. Sampai akhirnya, mereka sampai di ruang tamu. Dan rumah itu diam total. Tidak ada api, tidak ada suara. Hanya mereka berdua. Arhan menatap Cindy. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Cindy menangis. "Aku gak tahu." Tapi di belakang mereka, tangga itu berdiri sunyi. Dan di sana, sosok perempuan hangus itu masih berdiri. Tidak mengejar, tidak menghilang. Hanya menatap. Seolah menunggu sesuatu yang belum selesai.
Dan untuk pertama kalinya, rumah itu tidak lagi terasa dihuni manusia, tapi dihuni oleh sesuatu yang menolak dilupakan. Rumah itu tak pernah kembali sama. Setiap kali jam menunjukkan lewat tengah malam, terdengar suara langkah perlahan dari tangga rumah. Kadang diiringi bau menyengat seperti daging terbakar. Mereka yang berani menoleh mengaku melihat seorang wanita berdiri diam. Rambutnya berantakan, kulitnya hangus menghitam, dan wajahnya hampir tak lagi menyerupai manusia. Namun yang paling menyeramkan bukan kemunculannya, melainkan fakta bahwa sosok itu tidak pernah mengganggu siapapun, kecuali Santo. Mungkin ada luka yang tak bisa dibawa mati. Mungkin ada rasa sakit yang menolak dikubur. Atau mungkin ada dosa yang memang harus dibayar. Kalau kalian berada di posisi Cindy, apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Dan terkadang, cerita paling mengerikan berasal dari mereka yang hidup di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.